Mustahil cuma segini kekuatannya. Memangnya kau ini makhluk apa? Suyan, kalau kau memang ingin mati, akan aku kabulkan. Biar kau tahu, apa itu kekuatan asli dari tingkat Yuanying. Perbedaan kekuatan di tingkat Yuanying itu seperti langit dan bumi. Mustahil kau sebenarnya sudah menembus ke tingkat Yuanying. Tidak mungkin. Sama-sama tingkat Yuanying. Kenapa kau bisa sekuat ini? Hancurkan formasi darah batu. Biar kau mati dengan cepat. Suyan, kau tahu siapa yang rencananya kau hancurkan ini? Meskipun latar belakangmu hebat, kau tetap akan mati. Kau sudah tidak punya jalan keluar. Hal, Sekte Sengye. Kebetulan sekali, aku berasal dari satu-satunya sekte di daratan yang tidak takut pada Sekte Sengye. Jadi kau orang dari Sekte Iblis? Hai. Baru sadar sekarang. Sudah terlambat. Dengan nyawaku, aku bersumpah atas nama jalan kebenaran. Suyan, iblis keji sepertimu pantas dibasmi oleh siapapun. Dewa bunga yang malang jiliu, Ketua Agung Zhengde, kau ini penganut iblis. Orang sepertimu adalah bencana bagi dunia. Sebagai pemimpin jalan kebenaran, aku harus menebasmu agar dunia kembali suci. Pemimpin jalan kebenaran. Menggelikan. 8 juta rakyat jelata. Kau jadikan tumbal darah. Bahkan Sekte Iblis pun tidak sudi melakukan hal sekeji itu. Kalau aku, Suyan, suatu hari nanti mencapai tingkat Huasen, aku pasti akan bantai habis anjing-anjing jalan kebenaran itu. Jangan sombong kau. Dalam hati apa akhirnya sampai di sini saja. Ketua Sekte Iblis, kenapa kau ada di sini? Giliu, bocah ingusan. Berani-beraninya kau menyentuh orang dari Sekte Iblis kami. Sudah minta izin padaku belum? Arge, sama-sama tingkat Huasen. Apa yang kau sombongkan? Hal, pencuri kecil. Kau sudah merusak rencana besar Sekte Sengye kami. Aku tidak membunuhmu hanya karena nyawamu milik Suyan untuk diselesaikan sendiri. Terima kasih, Ketua. Sudah turun tangan, kau sudah mencapai tingkat Yuanying. Kesempatanmu memang tidak kecil. Tentu saja aku tahu. Tapi aku akan membalas dendam ini sesuai dengan aturannya sendiri. Selain itu, aku rasa Ketua juga tidak akan membunuhku kan? Lagi pula, aku masih harus membunuh Giliu itu dengan tanganku sendiri demi Sekte Iblis. Demi Sekte Iblis, Ria. Luo Qing bilang kau pandai bicara, ternyata benar. Memang benar Tetua Luo Yi dan Suci Luo Qing memohon padaku secara khusus untuk menjemputmu. Sudah lama sekali Luo Yi tidak memohon padaku. Jadi karena hubungan itulah, aku harus menyelamatkanmu. Lalu, bagaimana dengan orang-orang ini? Apa urusannya denganku? Mereka sudah mengetahui rahasia besar Sekte Sengye. Pastinya mereka tidak akan hidup sampai hari ini. Saya mohon, Ketua Sekte. Saya dari keluarga Li di kota Batu Hitam. Kami bersedia kembali mengabdi pada Sekte Iblis. Sekte Sengye memperlakukan rakyat kota Batu Hitam seperti binatang. Mohon Ketua, selamatkan rakyat kami. Gadis kecil, kami ini Sekte Iblis. Kami tidak peduli dengan nyawa orang-orang biasa. Ketua, jika Anda membeberkan ke seluruh dunia bahwa Sekte Sengye mencoba menjadikan rakyat kota Batu Hitam sebagai tumbal darah, pasti wajah munafik mereka akan terkoyak habis. Kesaksian dari 8 juta rakyat kota Batu Hitam tentu saja adalah bukti yang paling kuat. Ini justru bermanfaat bagi Sekte Iblis kami. Baiklah, aku setuju cepat. Rakyat jelata dipanggil sebagai tentara darah untuk membantai. Umumkan ke seluruh dunia, aku pasti akan menguliti wajah munafik para pengecut itu, kota Batu Hitam. Kesaksian 8 juta rakyat adalah bukti terbaik. Ini justru menguntungkan Sekte Iblis kita. Aku setuju. Cepat. Ayo pergi. Sepertinya Luo Qing sedang terburu-buru.
Waktu pertukaran energi spiritual jalan abadi Yin Yang yang terjadi setiap setengah tahun sudah hampir tiba. Kenapa aku bisa melupakan hal ini? Hormat kepada pemimpin sek. Hormat kepada Sang Dewi Suci, pemimpin sekte. Saya mohon pamit lebih dulu. Ada urusan penting yang harus diselesaikan di Aula Dewi Suci Lu. Aku akan melapor kepada Ketua Agung soal kembalinya Suyan. Kau sebagai pemimpin sekte iblis yang agung, kau benar-benar pergi melapor khusus kepada Tetua Agung Luoyi demi karakter kecil sepertiku. Guru berpesan, belakangan ini beliau sedang berkultivasi tertutup dan tidak menemui tamu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tetua Agung Luoyi, Dewi Suci, aku Dewi Suci. Perawan tua, tutup mulutmu. Tunggu sebentar, hari ini, pertama-tama gerakan. Kau benar-benar telah memadatkan inti Yuan? Tunggu sebentar. Kurang ajar. Dewi Suci. Kau mau membentuk inti Yuan? Keluar. Apakah Dewi Suci akan membentuk inti Yuan? Benar, pemimpin sek. Hormat kepada Tetua Agung Rufeng, Haimen, hormat kepada Tetua Agung Rufeng, masalahmu, dan Hong Yu, aku sudah tahu. Luoyi benar-benar berani menyerang Hong Yu demi dirimu, yang hanya seorang jin dan rendahat, dosa tidak termaafkan. Tapi demi wajah Luoyi, bersujud dan minta maaflah pada Hong Yu. Maka masalah ini dianggap selesai. Zuyan. Qin Hong Yu bersekongkol dengan jalur lurus untuk membunuh murid sekte iblis. Tapi sekarang malah menyuruh aku si korban untuk bersujud dan meminta maaf. Inikah aturan sekte iblis? Mau cari keadilan? Pergilah ke jalur lurus. Di sini adalah sekte iblis. Hong Yu adalah istriku, pemimpin sekte iblis. Aku adalah Tetua Agung tahap kuasa. Sedangkan kau hanyalah jin dan rendahan. Kalian berdua seperti awan dan lumpur. Bisa bersujud padanya adalah sebuah kehormatan bagimu. Lagi pula, Yu sudah mencapai inti Yuan. Kau sudah mencapai inti Yuan? Benar, suamiku. Belum lama ini, baru saja membentuk inti Yuan. Bagus hari ini, sakti iblis kita bertambah 3. Tidak, bertambah 2 inti Yuan lagi. Tidak. Aku sendiri yang akan mengadakan upacara pelantikan tetua dan mengumumkannya ke seluruh dunia. Suyan, kau hanya seorang jin dan masih belum cepat bersujud dan mengakui kesalahan. Butuh ratusan tahun untuk mencapai inti Yuan. Masih berani membandingkan diri dengan teman sebaya. Tetua Agung Luoyi sudah mencapai Huaxian sejak lama. Sekarang kau memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan muridnya. Luo Qing, apa kau merasa bangga? Sudah, kubilang, aku paling benci kalau ada yang membandingkan aku dengan 2 pelacur murahan itu. Kenapa harus sesopan ini? Luo Qing, apa kau anggap aku tidak ada? Siapapun yang mengganggu proses terobosan Luo Qing akan mati. Hong Yu, kita pergi. Lain. Salam kepada ketua sekte, Luo Qing. Yuan, Ling kultivator iblis. Setelah ini, tidak perlu sungkan lagi soal penobatanmu dan Qin Hong Yu sebagai tetua. Akan kuatur. Aku akan minta bagian tata usaha mencari hari baik. Pantas saja beberapa hari lalu Tetua Agung Rufeng mengambil begitu banyak sumber daya kultivasi. Akar ginseng, Suyan. Ikut aku. Duduklah, selamat ya, sang putri. Sudah berhasil menembus ranah Yuanying. Apalagi, terima kasih, Suyan, kau ternyata lebih dulu menembus ranah Yuanying daripadaku. Apa sebenarnya keajaiban apa yang kau alami? Sepertinya bukan hanya jalan abadi Yin Yang. Aku jadi sulit membaca dirimu. Tidak ada keajaiban apapun, hanya lebih berusaha daripada orang lain saja. Haha, berusaha? Berusaha adalah hal yang paling tidak berguna.
Kalau kau memang tidak mau cerita, ya sudah. Setelah kau dicelakai, Suan menggunakan jimat penyelamat nyawa untuk kabur. Aku sudah menghancurkan seluruh tulang Qin Hong Yu. Tapi di saat kritis, Tetua Agung Ru Feng menghentikanku. Soal Qin Hong Yu itu. Terima kasih, Sang Putri. Kebaikanmu, Zhou Chenxi, Qian Lingyou, akan selalu kuingat. Tapi, kalau harus melupakan kejadian itu, bukan gaya aku, Suyan saat itu kejadiannya tidak tersebar keluar. Benda ini, mungkin bisa membantumu. Upacara penobatan adalah saat yang tepat. Qin Hong Yu sudah ingin mencapai Yuanying selama ratusan tahun. Kalau begitu, aku akan membuatnya jatuh ke titik terendah. Semuanya, beberapa hari lalu, Sakti Iblis kita berhasil melahirkan 2 kultivator Yuanying baru. Mereka adalah istriku, kepala bagian hukuman Qin Hong Yu, dan penerus Sekte Iblis, Sang Putri Lu Qing. Hari ini, kita adakan upacara penobatan tetua untuk mereka berdua. Mulai hari ini, mereka resmi menjadi tetua Yuanying di Sekte Iblis kita. Mulai sekarang, kalian bisa. Tidak menyangka kau juga sudah menembus Yuanying. Tapi tetap saja, aku selangkah lebih maju. Benar, Nyonya Ketua Sekte. Anda bukan hanya selangkah lebih maju dari saya dalam menembus Yuanying, tapi dari segi usia. Anda bahkan sudah memimpin beberapa ratus langkah di depanku. Aku menembus Yuanying dengan cara yang benar. Jangan pikir aku tidak tahu. Setelah Suyang masuk ke dalam gua kultivasimu, kau langsung menembus Yuanying. Siapa yang tidak tahu apa yang kalian berdua lakukan? Ternyata sama saja dengan gurumu itu. Lu Qing, kau wanita murahan. Beraninya kau memukulku. Tamparan ini karena kau bukan hanya Tetua Agung Yuanying. Jabatanmu yang seharusnya paling penting, itu justru bagiku adalah yang paling tidak berarti. Aku masih penerus Ketua Sekte dan Sang Putri Sekte Iblis, menjadi Tetua Agung. Yuanying hanyalah tempat singgah di jalan kultivasiku. Di masa depan, aku akan menjadi Tetua Agung Lu Qing, akan menjadi Dewa Lu Qing, sedangkan kau nikmatilah sisa waktumu di ranah Yuanying itu. Apa maksud perkataannya itu? Tidak, Suyan, sebenarnya apa yang terjadi? Baiklah, kalau begitu aku umumkan dengan kehadiran leluhur. Apa yang perlu kutakutkan? Tunggu dulu. Aku, Suyan, ingin melaporkan bahwa Qin Hong Yu bersekongkol dengan sakti jalur lurus untuk mencelakai murid sekte sendiri. Orang seperti ini tidak pantas menyandang gelar Yuanying. Oh, ya Tuhan. Qin Ru Feng membantai murid Sekte Iblis secara terang-terangan. Sejak kapan Sekte Iblis dipimpin oleh orang sepertimu, seorang kultivator ranah Huasen yang merupakan Tetua Agung, malah menyerang seorang junior? Benar-benar tidak tahu malu. Suya, kau berani memfitnah istri Ketua Sekte sekaligus Tetua Yuanying. Aku membunuhnya adalah hal yang wajar. Apa kau tidak tahu apa yang sudah dia lakukan? Beraninya kau, semut kecil. Kau berani menantang seorang Huasen. Hari ini, biar aku yang mengajarimu aturan mainnya. Aku, Feng Mobei, yang telah mencapai ranah Yuanying di usia 100 tahun. Tetua Ru Feng, apakah Anda punya keberatan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin bocah sepertimu bisa mencapai ranah Yuanying? 2 Tetua Agung. Harap tenang, Suyan. Kembalilah ke posisimu. Kau tahu bukan bahwa Qin Hong Yu adalah istri sahku? Kau tahu apa akibatnya memfitnah istri Ketua Sekte sekaligus Tetua Yuanying? Hukumannya adalah menghapus kultivasi, menguliti tubuh, dan dicemplungkan ke kolam penyiksa jiwa. Meski begitu, apakah kau masih ingin menuduh Qin Hong Yu? Tentu saja. Qin Hong Yu bersekongkol dengan jalur lurus. Hari ini dia membunuh murid, besok dia bisa saja membunuh Ibu Suji, atau bahkan Tetua Agung. Demi kejernihan Sekte Iblis, aku tidak takut mati. Tenang saja, dia tidak punya bukti. Dia tidak akan bisa membuat kekacauan. Bagus sekali. Demi kejernihan Sekte Iblis, katakan, apa kau punya bukti bahwa Qin Hong Yu bersekongkol dengan jalur lurus? Batu rekaman ini mencatat segalanya. Inilah buktinya. Bocah, tadi kau sombong sekali, bukan? Ternyata Tetua Qin benar-benar bersekongkol dengan jalur lurus.
ketua sekte. Ketua. Apa kau mau memberontak? Apa kau lupa bahwa keluarga Qinlah yang mendudukkanmu di posisi ketua sekte? Aku perintahkan kau untuk membunuh Zuyan dan membersihkan nama Hongyu. Bukti sudah jelas. Apa kau punya pembelahan? Masalah hari ini terlalu mencurigakan, kita bahas lagi nanti. Di sekte iblis ini, aku yang berkuasa. Bukti sudah jelas, Qin Hongyu. Apa kau punya pembelahan? Aku. Kau apa masalah ini harus diselesaikan hari ini juga. Zuyan, bagaimana kau ingin menghukum Qin Hongyu? Qin Hongyu telah mencelakai nyawaku, ketua sekte. Izinkan aku bertarung sampai mati dengannya. Leluhur, Su. Yan, diam kau. Bagaimana mungkin darah daging keluarga Qin bisa kalah oleh seorang gelandangan tak berharga sepertimu? Ini, aku berikan sedikit energi Huasan. Gunakan di saat kritis untuk membunuh Zuyan. Zuyan, kalau kau memang ingin mencari mati, silakan maju. Qin Hongyu, kau sudah berkali-kali mencelakaiku. Hari ini, mari kita akhiri semuanya. Hah, benda apa ini? Zuyan, ini semua karena kau yang memaksaku, Harga. Ini tidak. Mungkin ini kan ranah Huasan. Tidak. Yuan Yingku, Harga. Masalah ini sampai di sini saja. Karena sudah begini, hukuman mati Qin Hongyu bisa dimaafkan. Hukum dia dengan mencabut status ketua Yuan Yingnya. Seumur hidup, dia dilarang melangkah keluar dari keluarga Qin. Selain itu, aku akan menceraikan istriku. Tidak bisa. Ketua sekte, jangan ceraikan aku. Apa kau lupa dengan anak kita yang sudah meninggal dulu? Apa aku tidak pernah menganggap kalian sebagai keluarga? Kalau memang begitu, tak ada lagi yang perlu kubicarakan. Bagus sekali, pemimpin sekte Luoyi. Kalian jangan menyesal, upacara pengangkatan lanjut terus. Posisi ketua Yuaning milik Qin Hongyu akan digantikan oleh Zuyan. Ketua Yuaning, Zuyan, ketua Yuaning pemimpin sekte Luo, sepertinya sedang mengadakan perayaan yang meriah ya. Tapi hari ini, aku datang untuk menyiramkan air dingin pada kalian semua. Jisuan, untuk apa kau membawa orang-orang dari sekte Shengye ke sini? Apa kau mau menyatakan perang dengan sekte iblisku? Aku, keluarga Ji, atas nama Jiliu, ingin mengangkat Zuyan sebagai ketua kehormatan keluarga Ji kami. 4 orang. Kultivator tingkat Huasan, ini adalah 5 ahli Huasan di sekte iblis. Di luar sang pemimpin sekte, gurunya, dan King Rufeng. Memang pantas disebut sebagai sekte iblis nomor 1 di dunia. Hari ini aku datang bukan untuk memicu perang, melainkan untuk menuntut keadilan bagi jutaan rakyat kota Heishi. Serahkan pelakunya, Zuyan, maka jalan kebaikan dan kejahatan akan tetap damai. Jika tidak, 5 ahli Huasan sekte Shengye lainnya dan jutaan kultivator jalur kebaikan sudah menunggu di belakang. Apa urusannya denganku soal jutaan rakyat kota Heishi itu? Jangan sok tidak tahu, Yili, sekte Shenlei di kota Heishi adalah kekuatanku. Saat aku sedang berpatroli di wilayah kekuasaanku dan melewati kota Heishi, aku mendapati Zuyan dari sekte iblis telah membangun formasi batu darah yang keji, mengubah 8 juta rakyat kota Heishi menjadi batu darah. Aku terlambat mencegahnya, tapi sebagai kultivator jalur kebaikan, aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Itulah sebabnya aku datang bersama para pengikut jalur kebaikan untuk menuntut keadilan. Menurut kultivator tingkat Huasan, Jilin, katanya aku membantai jutaan rakyat kota Heishi. Apa kau punya bukti? Rakyat kota Heishi memang sudah dibantai habis, tapi aku punya bukti. Pertama, aku menjamin dengan kultivasi Huasanku bahwa aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kedua, katakan saja apa yang kau lihat dan dengar. Tenang saja, ke-9 ahli Huasan sekte Shengye kami dan ratusan juta kultivator jalur kebaikan akan mendukungmu. Dalam hati hanya Zuyan dan pemimpin sekte iblis yang tahu tentang pasukan darah itu. Pemimpin sekte iblis adalah penjahat nomor 1 di dunia. Apapun yang dikatakannya, tidak akan ada yang percaya. Selama Zuyan dibungkam,
rahasia itu tidak akan terbongkar. Muridku melihat dengan mata kepalanya sendiri. Su Yanlan yang membangun formasi itu dan membawa jutaan rakyat kota Heisi ke dalamnya. Apa kau punya pembelahan? Jika ingatanku tidak salah, belum lama ini kau baru mencapai tingkat Jindan, tapi sekarang kau punya kultivasi setinggi ini. Pasti kultivasimu naik drastis karena mengorbankan jutaan rakyat kota Heisi itu. Jadi, menurut pendapat kultivator Jiliu, bagaimana seharusnya orang yang membantai jutaan rakyat itu dihukum? Tentu saja harus dibunuh demi mendapatkan keadilan bagi rakyat. Kalau cuma membunuhnya dengan cepat, itu terlalu ringan, bukan? Menurutku, lebih baik potong kelima anggota tubuhnya, segel kelima lubang inderanya, hancurkan kelima inderanya, sambil terus membuatnya tetap hidup dalam siksaan. Biarkan dia merasakan semua siksaan paling kejam di dunia ini, selama berputar-putar di samsara. Tidak kusangka Suyan, kau sendiri yang sudah merencanakan hukuman yang pantas untuk dirimu. Aku pun setuju, kalau memang harus begitu. Tapi, orang yang harus dihukum itu, bukan aku melainkan kau. Apa Jiliu? Apa maksudmu aku, Jiliu, kultivator Huasan dari Sekte Zhengye, pemimpin jalur kebaikan dunia, yang dituduh membangun formasi batu dara, dan membantai. Dia adalah penjahat paling keji di dunia. Serunya, dunia tidak akan percaya apapun, asalkan kita melenyapkan si Suyan ini. Maka rahasia itu tidak akan terbongkar. Murid melihatnya dengan mata kepala sendiri. Suyan membangun formasi besar, dan menyeret jutaan rakyat kota batu hitam ke dalamnya. Apa kau punya pembelahan? Jika ingatanku tidak salah, baru beberapa waktu lalu kau masih di tahap Jindan, sekarang kau punya kultivasi setinggi ini. Pasti karena kau mengorbankan jutaan nyawa rakyat kota batu hitam, demi meningkatkan kultivasimu. Jadi, menurut pendapat Jiliu, sang dewa penjelmaan, bagaimana seharusnya kita menghukum pelaku pembantaian jutaan rakyat itu? Tentu saja harus dibunuh, demi keadilan bagi rakyat. Kalau langsung membunuhnya, itu terlalu enak buat dia. Menurutku, sebaiknya potong kelima anggota tubuhnya, segel kelima inderanya, perkuat persepsinya, dan biarkan nyawanya tetap menggantung. Biar dia merasakan siksaan di dunia ini, hukuman yang paling kejam sekalipun. Tidak kusangka Suyan, kau sendiri yang merancang hukuman yang pantas untuk dirimu. Kalau begitu, aku juga setuju itu harus dilakukan. Tapi yang seharusnya dihukum bukanlah aku, melainkan kau. Jiliu, kau. Kau bilang aku, Jiliu, dari Sekte Zhengye, seorang dewa penjelmaan, sekaligus pemimpin jalan kebenaran dunia, telah membangun formasi batu darang untuk membantai, membunuh jutaan rakyat, tapi malah dituduh oleh iblis yang penuh niat jahat. Kultivator iblis itu tertawa. Suyan, kau sudah gila yang kemarin kau berhasil kabur. Kali ini lihat saja, apalagi yang bisa kau lakukan. Mohon bantuannya, Ketua Sekte. Pergilah kau ke sana. Ketua Sekte, masalah ini menyangkut jutaan nyawa rakyat. Suyan adalah iblis nomor 1 dalam 1000 tahun terakhir. Kau, jika kau berani melindunginya, itu sama saja memicu perang besar antara kubu putih dan hitam. Pikirkan baik-baik. Tapi karena kau datang sendiri menyerahkan diri, maka akan kucoba rasakan sendiri. Sebesar apa sih kemampuan si jenius yang kau banggakan itu? Apa kau benar-benar ingin memicu perang besar? Hanya seorang kultivator tingkat Yuan yang berani mengancamku. Kau pikir kau siapa? Benda. Sialan, Sekte Iblis tidak takut masalah. Hanya dengan pasukan yang kau bawa hari ini, satu helai rambut anggota Sekte Iblis pun takkan bisa kau bawa pergi. Soal kejadian di kota batu hitam, aku punya beberapa bukti di sini. Jelas-jelas aku melihat mereka terjebak di dalam pedang darah. Bagaimana mungkin mereka berdua adalah pewaris keluarga Li, satu dari 3 keluarga besar di kota batu hitam. Lia Lilim, ceritakan apa yang kalian lihat dan dengar. Tenang saja, hari ini keadilan akan kami, Sekte Iblis, tuntut untuk kalian. Ketua Sekte dari Sekte Zhengye dan Ketua Sekte Guntur Langit, Leido. Kedua keluarga di kota batu hitam bersekongkol mengatur formasi darah. Tujuannya hanya untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh Sekte Zhengye kepada mereka. Mereka bahkan membunuh leluhur kami, memasukkan kepalanya ke dalam kota. Kalau bukan karena kakak Suyan yang mati-matian menyelamatkan kami, gadis terkutuk berani-beraninya berkolusi dengan Sekte Iblis dan memfitnah kubu putih.
Kultivator tingkat Huaxian, hatimu sungguh busuk. Huaxian yang turun tangan. Kalian mau menyatakan perang terhadap kubu putih kami. Setelah kedok kalian terbongkar, langsung mau membunuh Sakse. Sekte iblis kami memang bukan orang suci, tapi jangan harap bisa mengotori nama baik kami. Hantaya, siapa yang tidak tahu kalau sekte iblis ahli dalam menghasut pikiran orang? Kata-kata beberapa kultivator rendahan tidak bisa dipercaya. Begitu rupanya, kubu putih benar-benar menggelikan. Kalau begitu, hari ini akan kubuat kau tunduk dan mengaku kalah. Ketua Sekte. Bukti dari jutaan rakyat. Apa itu sudah cukup? Sial, kenapa Sekte Iblis malah jadi penolong orang? Coba kutanya, kultivator Huaxian dari Sekte Guntur Langit, kesaksian jutaan rakyat. Apakah bisa jadi bukti atas kejahatan darat yang kalian lakukan di kota Batu Hitam? Tadi kalian bilang ingin menghancurkan kultivasi, menutup titik energi, menyiksa secara fisik, sambil menjaga napasnya agar tidak mati, dan menggunakan semua metode hukuman paling kejam di dunia ini. Apakah itu masih berlaku? Lagi pula, tidak boleh membiarkan orang lain tahu keburukan internal kalian. Kultivator iblis sungguh kejam, berani mengambil jiwa jutaan rakyat untuk dijadikan boneka. Tindakan ini tidak bisa dimaafkan oleh langit dan bumi. Sekte Sengyi kami akan segera mengumumkannya ke seluruh dunia. Murid-murid Sekte Iblis, murid-murid Sekte Iblis, kalian semua sudah dengarkan. Su yang menyerang lebih dulu, sekarang lihat saja. Orang di dunia ini lebih percaya padamu atau padaku. Kubu putih memang selalu tidak tahu malu, seperti biasanya, sudah terbiasa saja. Semuanya tingkat Huaxian. Dengarkan perintahku. Karena Sekte Sengyi ingin memicu perang besar, maka Sekte Iblis kita akan meladeninya. Selain itu, sebarkan perintah Dewa Iblis. Beritahu semua kultivator iblis di dunia, temui musuh langsung bunuh, jangan sisakan satu pun. Ketua Sekte Sengyi, kultivator tingkat Huaxian nomor 1 di dunia, Ketua Sekte Jiwu, Ketua Sekte. Rekan Changhai, sudah lama tidak bertemu, pesonamu masih sama saja, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rekan Jiwu. Kejadian hari ini adalah karena Sekte Sengyi yang bertindak kelawatan. Meskipun Sekte Iblis kami tidak, aku peduli dengan pandangan orang, tapi aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menodai nama Sekte Iblis sesuka hati. Bisa dipahami, tapi apa yang dikatakan Jiliu, bukannya tanpa bukti. Bagaimana mungkin seorang anggota Sekte lurus bisa membiarkan hal semacam itu? Kepala Sekte sudah mengurusnya. Bukti yang kuat? Belum tentu. Rekan kultivator Changhai, coba buka kristal itu lagi, dan lihat. Mungkinkah kalian Sekte Sengyi, sebagai pemimpin Sekte lurus, ternyata tega mengincar nyawa 1 juta rakyat kota Batu Hitam? Kau benar-benar binatang. Lepaskan aku, pergi. Anakku Ling El. Rekan Changhai, jangan bercanda hari ini. Masalah ini, karena tidak ada bukti, maka ikuti aturan saja. Demi hal sepele seperti ini, memulai perang antara kubu lurus dan iblis, tidak sebanding, 800.000 nyawa rakyat. Baiklah. Hal sepele. Tidak sebanding. Pihak yang bersengketa dalam masalah ini adalah kau dan Jiliu. Kalian berdua harus bertarung sampai mati. Siapa yang kalah, dia yang mati. Setelah ada pemenang, masalah ini selesai. Jiliu itu sudah di tahap Huaxian. Aku tidak akan menindasmu. Biar cucuku, Jisuan, yang menggantikan Jiliu. Kalau kau menang, aku akan menghukum Jiliu. Bagaimana penyelesaian seperti ini? Sekte Changhai, Xia, bagaimana menurutmu? Kepala Sekte, saat ini kekuatan Sekte Iblis sedang merosot. Tidak baik memulai perang besar dengan kubu lurus terlebih dahulu. Ini sangat baik. Pertarungan ini, aku, Suyan, terima. Karena orang ini benar-benar tidak punya hati nurani, jika Jisuan menang, maka tuduhan kotor ini benar-benar akan ditimpakan kepada kita. Pertandingan ditetapkan dalam waktu setengah bulan ke depan. Selama masa ini, aku akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kekuatan Suyan.
Mintalah semua yang kau perlukan. Jangan sungkan. Selama waktu ini, aku akan berlatih bersamamu menempuh jalan abadiin dan yang berbagai jenis pil dan harta karun langit juga akan disediakan untukmu. Tugasmu adalah meningkatkan kekuatan sebanyak yang kau bisa. Terima kasih, saintes. Lia, aku Xuyan. Leluhur dan semua orang di kota Batu Hitam dibantai oleh Sekte Zhengye. Bahkan adik perempuanku mati mengenaskan di tangan Jiwu. Meskipun kau seorang kultivator iblis, tapi kau jauh lebih bisa dipercaya daripada binatang berwajah manusia dari kubu lurus itu. Kumohon, balaslah dendam untuk rakyat. Kota Batu Hitam aku, Lia, rela menjadi budakmu, mengabdi seumur hidup padamu. Masalah ini bukan hanya soal kota Batu Hitam. Aku dan Jisuan, serta Jilin, juga memiliki dendam yang mendalam. Demi diriku sendiri pun, aku akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan ini. Sekarang, beristirahatlah dengan tenang. Di masa depan, mungkin akan ada kesempatan untuk balas dendam. Bicara soal pertandingan ini, aku lebih menjagokan Xuyan. Kenapa? Aku adalah orang dengan bakat terkuat di Sekte Zhengye selama 100 tahun terakhir, dan aku memegang sumber daya terbaik di seluruh dunia. Xuyan hanyalah orang kampung. Apa yang bisa dia gunakan untuk melawanku? Pertandingan ini harus menang, tidak boleh kalah. Jika kau terdesak, gunakan pil penghancur perak ini. Leluhur, kalau aku pakai pil ini, aku akan hancur. Jika kalah dalam pertandingan, kau akan menanggung akibat yang jauh lebih kejam daripada sekadar kehancuran. Dalam waktu setengah bulan, kau sudah mencapai tahap menengah Yuanyan, setahuku. Jisuan sudah lama berada di tahap akhir Yuanyan, tapi untuk kekuatanmu saat ini, siapa yang hidup dan siapa yang mati, itu belum tentu. Terima kasih, Sang Dewi. Sudah waktunya keinginanmu dikabulkan. Wujud telanjang. Keinginanmu tak kusangka kau, semut kecil ini, bisa tumbuh sekuat ini. Seharusnya dulu aku ambil risiko dan menghabisimu dengan tanganku sendiri. Kau tak punya kemampuan, juga tak punya martabat. Kuharap setelah ini kau tidak memohon ampun padaku. Itu hanya cara-cara rendahan. Kekuatan dirilah yang menjadi penentu utama. Bagaimana dengan teknik ini? Setiap raksasa ini memiliki kekuatan tahap awal Yuan Ying, sangat mencolok sekaligus berdarah. Ren Guangfan. Tidak. Mustahil. Aku ini jenius nomor 1 dari Sekte Zhengye, pemimpin masa depan jalur kebenaran. Bagaimana mungkin aku kalah oleh bajingan sepertimu? Ini semua karena kau yang memaksaku. Bayangan dewa, dia memakan pil. Xuyan. Setelah memakan pil Xuyan, seumur hidupku aku takkan bisa mencapai tahap dewa. Bajingan, diamlah dan matilah, itu saja aku. Adalah kebanggaan sekte. Kenapa kau tidak mati saja? Bukan tahap dewa, jika begini terus, aku pasti kalah Brokin. Apa yang kau lakukan kau? Tahukah, jika memberikan jalur Yan pada Xuyan, seumur hidupmu kau akan berada di bawah kendalinya. Sang Dewi Xuyan, kau men. Anushu. Yan, sudah berakhir, berhenti. Ruoyi, tetua 11 Wu ini. Tidak sesuai aturan, kalian menang. Tapi anak ini, Xuyan, sangat kejam dan licik, kelak pasti akan menjadi ancaman bagi dunia. Aku mewakili jalur kebenaran di bawah langit, tentu harus membasmi iblis. 11 Wu, pergi. Ah, ini dunia zombie. Ah, benar-benar gila. Hampir saja,
kulti, 修为又精进。 fasih. 没错。若非 Ku 天地 meningkat 静 lagi benar. 他或许 Jika 早已 bukan 达到飞 karena 升时 batasan dunia ini, mungkin dia sudah mencapai kekuatan untuk naik ke alam Dewata. Jika ketua sekte iblis dan sang tetua hanya punya kekuatan selevel ini, kurasa perang antara jalur kebenaran dan iblis bukanlah hal yang mustahil, sombong sekali. Duel antara Zuyan dan Jiliu, Zuyan yang menang. Soal hukuman Jiliu, aku akan memutuskannya. Benar, Zuyan. Satu-satunya yang berdaulat. Beritahu seluruh sekte, tidak lama lagi mungkin akan ada perang besar. Apa yang dikatakan Jiwu padamu? Bagaimana bisa Jiwu tahu soal Lei? Dia tahu berapa lama waktu di dunia zombie. 苏妍，你 Zuyan, 在想什么？ apa yang sedang kau pikirkan? Zuyan tidak mengatakan apa-apa. Sang Dewi terima. 我是为了 Kasih, 谋子 aku melakukan ini demi sekte iblis. Zuyan, kau seharusnya tidak akan menyerangku hanya karena kau 你占据 menguasai 阴阳 jalur 四 abadi 自 Hindiang 打 kan? 对我下手 Tidak, tidak, Anda selamanya. Dia adalah santaku. Suya, kedua hal itu ada hubungannya dengan sekte Zhengyi. 慢慢说。 Dengar pelan-pelan. Pertama, sekte Zhengyi telah mengumumkan hukuman untuk Jiliu. Mengakui bahwa tragedi kota Batu Hitam adalah tindakan pribadi Jiliu. Hukumannya adalah penyegelan selama setengah tahun dan kurungan selama 1 bulan. 罚俸半 Ini bukan hukuman, ini jelas penghinaan. 这哪是 Lalu hal kedua, sekte Zhengyi mengumumkan telah menemukan sebuah dunia baru dan akan bekerja sama dengan semua aliran baik maupun iblis untuk segera menginvasi dunia itu, yang disebut sebagai dunia zombie. 联合 Sebuah 所有 dunia 进化 baru, 魔道 di mana seluruh sakti lurus maupun iblis akan segera melakukan invasi. Dunia yang dikenal sebagai dunia zombie.